Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan, kerajaan Israel Utara berakhir kita bahas ya, habis gitu ya. Jadi hari ini dan selanjutnya kita akan terus membahas kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Dan ini sudah hampir-hampir akhir saudara ya dari seri raja-raja ini karena tinggal beberapa raja lagi. Pelajaran dari Raja Manasye. Hari ini pelajaran dari Raja Manasye, Tuhan kadang membiarkan kita jatuh supaya kita sadar. Jadi terkadang Tuhan membiarkan kita jatuh supaya kita sadar. Itu pelajaran dari Raja Manasye. Saudaraku, Raja Manasye adalah raja yang memerintah Yehuda cukup lama, 55 tahun. Dan nampaknya dia adalah raja yang paling lama memerintah Yehuda. 55 tahun, saudaraku. Dalam catatan sejarah yang saya baca, Manasye itu naik tahta pada usia 12 tahun. Dan kemudian dia memerintah selama 55 tahun. Jadi dia lebih lama dari raja lainnya di Yehuda. Nah sayangnya, dia juga adalah salah satu raja yang jahat di dalam Yehuda. Padahal lama pemerintahannya, saudara ya. Jadi bayangin kalau saudara jadi seorang raja, lalu saudara lama memerintah 55 tahun, dari muda 12 tahun sampai 55 tahun, berarti sampai usia kurang lebih 77 ya saudara ya. Berapa? Ya benar ya, 55 tambah 12, berapa Weng? 67, 55 tambah 12, benar? Hitung sendiri saudaraku ya. Nah jadi sayangnya di tengah lamanya dia memerintah, dia salah satu raja yang paling jahat saudaraku ya. Padahal paling lama memerintah. Nah Manasye mendirikan kembali penyembahan berhala, itu salah satu kejahatannya. Yang sebelumnya penyembahan berhala itu dihancurkan oleh ayahnya yang bernama Hizkia. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang Hizkia. Nah Hizkia ini bangun penyembahan kepada Tuhan, sekarang anaknya menghancurkannya saudara, yaitu Manasye ini. Dia kemudian membangun kembali penyembahan berhala. Dia bahkan membangun mezbah untuk Baal dan mendirikan tiang Asyerah dan bahkan memasukkan berhala ke dalam bait suci. Kisahnya kita bisa baca itu di 2 Raja-Raja 21 ayat 3 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 3 sampai 7. Bahkan saudara, Manasye ini mempraktekkan ilmu sihir. Jadi benar-benar dia memang cocok lah kalau disebut salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Dia mempraktekkan ilmu sihir, tenung dan spiritisme ya saudaraku. Jadi intinya yang berhubungan dengan okultisme, kuasa kegelapan. Sesuatu yang sangat dilarang oleh Tuhan. Ya, bahkan Alkitab katakan itu kekejian bagi Tuhan. Kemudian saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 6 itu disebutkan bahkan ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban dalam api, melakukan ramalan dan ilmu gaib, serta berhubungan dengan arwah dan roh peramal. Ia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan sehingga menyakiti hatinya. Jadi ini Manasye ini benar-benar jahat saudaraku ya di hadapan Tuhan. Kemudian dia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah juga. Manasye membunuh banyak orang yang tak bersalah, termasuk nabi-nabi yang ada saat itu. Tradisi Yahudi bahkan menyebutkan bahwa Nabi Yesaya dibunuh oleh Manasye ini. Ya, ada tradisi Yahudi, catatan Yahudi yang mencatat bahwa Nabi Yesaya itu dibunuh oleh Raja Manasye ini dengan cara digergaji. Saudara bayangin ya, kalau ditebas langsung dipotong, langsung habis kan, selesai gitu. Ini digergaji, saudara bayangin aja digergaji. Zaman dulu nggak ada senso yang belah kayu seperti di kampung-kampung tuh saudara. Ya, jadi ini digergaji, jadi saudara bayangin tuh, seret gitu ya, sakit banget. Dan itulah kerjaannya Manasye ya. Ada catatan bahwa Nabi Yesaya dibunuh dengan digergaji oleh Raja Manasye ya. Kemudian saudara, akhirnya Tuhan menghukum Raja Manasye ini ya, dengan membiarkan pasukan Asyur kemudian menangkap Manasye dan membawanya ke Babel dengan belenggu tembaga. Saudara bisa baca itu di 2 Tawarik 33 ayat 11. Jadi dia ditangkap oleh Asyur, kemudian dia dibawa ke Babel. Di dalam penjara, kemudian dia bertobat sungguh-sungguh saudara dan berdoa kepada Tuhan. Menarik ya, setelah dia begitu jahat, kemudian dia bertobat saat di dalam penjara. Tuhan kemudian mengampuninya dan membawanya kembali ke Yerusalem, di mana dia memperbaiki kesalahannya.
syukur saudaraku ya, dia memperbaiki kesalahannya. Dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 12-13 dicatat, dalam keadaan yang sangat terjepit ia berdoa kepada Tuhan. Ya, masih bersyukur dia kejepit ingat Tuhan saudaraku ya, daripada nggak ingat Tuhan sama sekali. Saat dia kejepit dia ingat Tuhan Allahnya dan merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dalam hal ini bukan berhala itu lagi, tapi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Tuhan mengabulkan doanya dan membawa dia kembali ke Yerusalem ke dalam kerajaannya. Maka Manasye sadar bahwa Tuhan Yahweh Elohim itu adalah Allah yang hidup yang benar. Nah, setelah kembali ke Yehuda, saudaraku, Manasye ini menghancurkan berhala-berhala yang sebelumnya ia sudah bangun. Jadi kan dia sudah tobat nih, ini Baal semua nggak bisa tolong saya, dihancurin saudara. Dan kemudian dia kembali memulihkan penyembahan di Bait Suci dan memerintahkan rakyat untuk menyembah Tuhan. Jadi dia sudah dibuang oleh Asyur ke Babel, ditawan di sana, kemudian dia bertobat, dia balik, dia hancurkan semua berhala dan dia memulihkan kembali penyembahan di Bait Suci. Itulah Manasye ini. Bahkan dia memerintahkan seluruh rakyatnya dengan tegas untuk menyembah Tuhan. Tetapi saudaraku, dampak dosanya itu tetap ada. 2 Tawarik 33 ayat 15 mencatat, ia menjauhkan ala-ala asing serta patung berhala dari dalam rumah Tuhan. Juga semua mezbah yang didirikannya di gunung rumah Tuhan di Yerusalem, lalu membuangnya ke luar kota. Jadi semua patung-patung Baal itu, nyembahan berhala dibuang ke luar kota. Jadi saudaraku, Manasye adalah raja yang sangat jahat, memimpin Yehuda dalam penyembahan berhala dan pertumpahan darah. Namun di akhir hidupnya ia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, dia bertobat. Ya. Dan dia menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosanya. Bayangkan dia begitu menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih mengampuninya, masih beri dia kesempatan. Meskipun ia berdosa, dosa-dosanya tetap membawa konsekuensi bagi Yehuda di masa depan. Karena pada akhirnya Yehuda benar-benar dihancurkan oleh Babel, saudaraku ya. Nah saudaraku, apa pelajaran praktis yang bisa kita dapatkan dari Raja Manasye ini? Yang pertama, dosa yang dibiarkan berkembang akan menghancurkan hidup generasi-generasi selanjutnya. Saya ulangi, dosa yang dibiarkan berkembang akan menghancurkan hidup generasi-generasi selanjutnya. Apa yang kita kompromikan hari ini, saudaraku, bisa jadi akan menjadi kutukan, menjadi kehancuran, ya, menjadi hukuman bagi anak cucu kita. Yang kedua, saudaraku, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita. Saya ulangi, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menyadarkan kita akan kesalahan pelanggaran yang kita buat di dalam hidup ini. Saudaraku, kadang kita harus jatuh ke dasar jurang supaya kita bisa sadar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita dan mengampuni kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Itu pelajaran ketiga yang bisa kita dapatkan dari Manasye. Kalau saudara baca catatan Raja Manasye itu, dia jahat sekali, saudaraku ya. Dia korbankan anaknya, dia bangun penyembahan berhala di Bait Suci, ya. Dia membunuh orang-orang tak bersalah, jahat sekali. Bahkan dia bergaul dengan ilmu tenung sihir yang berkaitan dengan okultisme dan kuasa kegelapan, saudaraku. Tapi di tengah semua kejahatannya itu, atau bahkan di dalam semua kejahatannya itu, Tuhan masih beri dia kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau saudara merasa saudara tidak bisa diampuni lagi, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan bisa mengampuni hidupmu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Dan tentu syaratnya adalah asal kita benar-benar bertobat, saudara. Tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni Manasye, dia juga bisa mengampuni kita. Kemudian kesombongan pasti membawa kehancuran, tapi kerendahan hati membuka jalan pemulihan. Jadi kalau kita sombong, saudaraku, seperti Manasye, pada satu kali kelak kita akan menuju kepada kehancuran. Dan kalau kita rendah hati, bertobat, menyadari segala kesalahan kita, Tuhan akan bawa kita kepada jalan pemulihan.
Saudaraku, kalau kita benar-benar bertobat, maka kita harus membuktikannya dengan perbuatan kita. Seperti Raja Manasye, ketika dia sadar di penjara oleh Asyur di Babel, dia kemudian kembali ke Israel oleh tangan Tuhan yang berkuasa, dan dia mengekspresikan, menunjukkan pertobatannya dengan menghancurkan semua berhala-berhala itu, saudaraku. Bahkan dicatat dia membuangnya keluar kota. Artinya itu sebuah ekspresi iman, saya nggak mau balik lagi kepada kesalahan ini. Jadi saudaraku, pertobatan sejati itu tidak hanya merasa bersalah. Oh Tuhan, saya merasa bersalah lalu menyesal. Tapi pertobatan sejati itu harus ditunjukkan dengan mengambil tindakan nyata untuk menjauhkan diri dari dosa tersebut. Jadi kalau kita sudah rasa bersalah karena berdosa kepada Tuhan, maka tunjukkan pertobatan kita dengan tidak lagi menyentuh perbuatan dosa itu. Membuang perbuatan dosa itu jauh-jauh dari hidup kita. Itulah yang dilakukan Raja Manasye, saudara. Ya, jadi setidaknya di tengah kejahatannya, kita belajar bahwa dia masih mau bertobat kepada Tuhan. Kemudian saudaraku, dosa itu selalu memiliki konsekuensi, tetapi anugerah Tuhan lebih kuat dari segala konsekuensi tersebut, dari segala hukuman tersebut. Maka bersandarlah kepada anugerah Tuhan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, saudaraku, kita semua ini binasa. Ya. Kalau kita diukur, ditimbang-timbang dengan segala kejahatan dan kebaikan kita, binasa kita semua ini. Jadi kita ini bisa diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Jadi dosa selalu memiliki konsekuensi, tetapi anugerah Tuhan selalu lebih besar dari hukumannya. Jangan menunggu sampai Tuhan merendahkan kita supaya kita bertobat. Jangan menunggu sampai Tuhan membuat kita jatuh, membiarkan kita jatuh supaya kita sadar kita bertobat. Sebelum kita jatuh lebih dalam, mari kita bertobat saat ini, saudaraku. Ya, lebih baik merendahkan diri di hadapan Tuhan daripada nanti kita meninggikan diri dan Tuhan membiarkan kita jatuh. Apa yang kita bangun dalam dosa itu harus kita hancurkan di dalam pertobatan. Saya ulangi, apa yang kita bangun di dalam dosa harus kita hancurkan di dalam pertobatan. Kalau kita serius sama Tuhan, saudaraku, maka kita harus membuang semua berhala dalam hidup kita. Jadi semua yang kita bangun di dalam dosa harus kita hancurkan di dalam pertobatan. Nah saudaraku, mari kita renungkan apakah dosa yang masih kita simpan. Apakah kita perlu mengambil tindakan nyata, langkah nyata untuk bertobat dan meninggalkan dosa itu. Seperti Manasye yang membuang semua berhala itu keluar kota. Artinya dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dan apakah kita siap kembali untuk melayani Tuhan? Dan saya mau kasih tahu bahwa selama kita masih hidup ini, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Anugerah Tuhan selalu lebih besar daripada hukuman yang dapat Dia berikan. Saudaraku, maka jangan tunda untuk bertobat seperti Manasye ini ya. Dia tidak menunda pertobatannya dan pada akhirnya Tuhan mengampuni dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.